Bro, gue mau nanya sama lo. Pernah nggak lo lihat ada cowok yang sebenarnya biasa-biasa aja? Bukan yang ganteng banget, bukan juga anak sultan, bahkan nggak ngomong apa-apa. Tapi entah kenapa cewek-cewek kayak tertarik aja sama dia. Kayak ada sesuatu di dia yang bikin orang pengen deket. Kayak magnet gitu. Nah, kebalikannya, pernah nggak lo lihat? Atau jangan-jangan lo sendiri pernah ngalamin ada cewek yang kayaknya udah ngasih kode, tapi akhirnya dia malah pergi begitu aja? Terus lo mikir, ya cewek mah emang nggak bakal nyamperin duluan. Padahal, bro, yang bikin dia pergi tuh bukan karena dia nggak mau nyamperin, tapi karena lo sendiri yang tanpa sadar nutup pintu itu. Gue mau ceritain nih biar lo kebayang. Cerita ini dari teman gue, sebut aja namanya Ardi, umur 28 tahun, kerja di Jakarta. Penampilannya oke lah, nggak yang luar biasa, tapi juga nggak bikin orang ilfil. Rambut rapi, pakai kemeja casual, sepatu sneakers yang bersih, wangi parfumnya nyantai tapi enak. Bukan tipe cowok yang bikin orang nengok 2 kali di jalan, tapi jelas bukan yang gampang dilupain juga. Suatu malam, Ardi diajak nongkrong sama teman-temannya di sebuah cafe live music di Kemang. Tempatnya lagi rame banget. Lampu-lampu temaram, musik akustik dari pojokan panggung, suara gelas beradu, dan obrolan orang-orang bercampur jadi satu. Lo tau lah suasana kafe kalau lagi prime time. Nah, di meja nggak jauh dari tempat Ardi duduk ada 3 cewek. Salah satunya langsung bikin Ardi merhatiin. Cewek ini, kita sebut aja Nadia. Punya aura yang susah dijelasin. Pakai dress sederhana, rambutnya diikat setengah, make up tipis tapi bikin wajahnya bersinar. Dan yang paling nyangkut di kepala, senyumnya itu loh. Kayak bikin ruangan jadi adem. Ardi lagi ngobrol sama temennya, tapi dia nyadar kalau Nadia beberapa kali nyolong pandang ke arahnya. Awalnya dia pikir, paling cuman kebetulan. Tapi kejadian itu berulang. Sampai titik di mana Ardi mulai mikir, ini kayaknya dia ngecek gue deh. Dan bro, di momen kayak gitu, kalau lo ngerti mainnya, itu bisa jadi pintu emas buat mulai interaksi. Tapi Ardi, dia malah ngeluarin HP dan pura-pura sibuk scrolling Instagram. Dalam hati dia mikir, kalau dia beneran tertarik, ya dia pasti nyamperin gue lah. Di sisi lain, Nadia sebenarnya penasaran. Dia masih coba kasih kode, geser posisi duduknya sedikit ke arah Ardi, ngeliatin lagi, bahkan sempat ngerapiin rambutnya sambil melirik. Ini udah kode keras bro. Tapi Ardi tetap cuek. Nggak ada eye contact, nggak ada senyum, badannya malah agak condong ke temennya, seolah dia nggak nyadar sama sekali. Akhirnya, Nadia narik kesimpulan. Oke, berarti dia nggak tertarik. Nggak lama kemudian, masuklah seorang cowok lain. Nggak lebih ganteng dari Ardi, bajunya juga biasa aja, tapi energinya beda. Dia masuk sambil ngobrol sama temennya, ketawa lepas, dan langsung engage sama suasana sekitar. Posisi duduknya terbuka, gampang diajak kontak mata, dan nggak sibuk sama HP. Tebak apa yang terjadi? Kurang dari 5 menit, Nadia udah ngobrol seru sama tuh cowok. Ardi cuma bisa lihat dari jauh, sambil heran, kok bisa ya? Dia pulang malam itu masih percaya sama mitos lamanya. Cewek nggak bakal nyamperin duluan, padahal yang bikin gagal itu dia sendiri. Bro, ini yang mau gue bilang ke lo. Cewek itu sebenarnya mau lo nyamperin cowok duluan, tapi ada syaratnya. Mereka butuh rasa aman, nyaman, dan undangan halus untuk mulai. Kalau lo ngerti sinyal ini, lo nggak perlu ngejar. Mereka yang bakal nyamperin lo. Lo inget kan pas gue cerita Ardi tadi? Kesalahan dia ada di awal. Dia nggak ngasih undangan itu. Padahal ada beberapa hal simpel yang bisa lo lakuin bahkan tanpa ngomong sepatah kata pun untuk bikin cewek mau nyamperin lo duluan. Yang pertama, dan ini sering banget diremehin, kontak mata. Bukan tatapan creepy, bukan tatapan intens kayak mau ngajak duel, tapi tatapan santai, tenang, yang diakhiri dengan senyum tipis. Psikologinya gini,
Kalau lu bisa tahan eye contact sebentar dengan relax, otak dia nangkep dua pesan. Lu ngeliat dia, dan lu cukup nyaman biar dia ngeliat lu balik. Itu kayak lampu hijau yang bilang, kalau mau ngobrol, aman kok. Dan percaya deh, satu momen kayak gini bisa jadi pemicu obrolan tanpa lu harus nyamperin duluan. Selain tatapan, posisi lo di tempat itu juga krusial banget. Lo nggak bisa berharap orang nyamperin kalau lo berdiri di pojokan gelap kayak manekin. Coba deh posisikan diri lo di tempat yang strategis. Dekat bar, dekat pintu masuk, atau di jalur orang lalu lalang. Kalau di kafe, duduklah di meja yang agak terbuka, bukan nyempil di sudut. Biar kalau ada cewek yang mau nyamperin, dia nggak harus berjuang nyari lo. Body language lo juga punya peran besar. Badan terbuka, bahu rileks, dagu sedikit terangkat, dan tangan nggak nyilang di dada. Itu semua bikin lo kelihatan approachable. Sebaliknya, kalau lo duduk sambil nunduk, nyilangin tangan dan badan condong ke belakang kayak lagi malas diganggu, orang bakal nerjemahin itu sebagai jangan deket-deket. Dan yang nggak kalah penting bro adalah energi sosial. Lo pernah lihat orang yang dimanapun dia berada, suasananya jadi rame. Itu karena dia engage sama lingkungan. Ngobrol sama temen, sapa orang di sekitar, atau sekadar senyum ke staff. Cewek cenderung lebih nyaman nyamperin cowok yang udah terbukti asik di lingkungannya. Ini efek psikologis yang disebut social proof. Kalau orang lain udah asik sama lo, kemungkinan dia juga bakal asik. Terakhir, ini trik simple tapi sering diabaikan. Pakai sesuatu yang unik, nggak usah lebay. Cukup satu hal yang bisa jadi pemancing obrolan. Misalnya jam tangan vintage, jaket warna mencolok, atau kaos dengan tulisan lucu. Cewek suka punya alasan buat mulai ngomong, dan hal kecil kayak gini bisa jadi jembatan. Kalau mau lebih cerdas lagi, lo bisa bikin umpan percakapan yang natural. Contohnya, lo lagi di kafe pesen minuman aneh, terus bilang cukup keras, wah ini bisa jadi enak banget atau aneh banget. Kalau ada cewek yang denger, otaknya bakal kepancing. Mungkin dia bakal nanya, gimana rasanya? Dan dari situ obrolan mulai tanpa lo harus ngejar. Intinya bro, daya tarik itu bukan cuma soal fisik, bukan juga soal lo harus nyamperin duluan. Tapi soal gimana lo bikin orang lain ngerasa nyaman buat nyamperin lo. Jadi minggu ini, coba lo praktekin 1 atau 2 hal ini. Perhatiin gimana respon orang. Gue yakin lo bakal kaget betapa bedanya hasilnya cuma gara-gara lo ngerti cara kirim sinyal yang bener. Dan please, jangan sampai lo jadi kayak Ardi, yang nyanyain kesempatan emas cuma karena nggak ngerti bahasa kode. Terima kasih, semoga bermanfaat.